Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anhar Nasution di Anhar Studio. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang tutorial HTML yang versi ketiga nih ya. Udah tutorial yang ketiga. Nah, di sini kita mau membahas beberapa tag-tag penting yang ada di HTML. Itu misalnya kayak P paragraf untuk menjelaskan paragraf ini ya, define paragraph. Lalu ada HR. HR ini untuk memberikan garis, misalnya kayak gini, garis yang lurus gitu aja, garis lurus lah intinya, untuk memisahkan, untuk menseparasi antar konten. Lalu kita juga akan mempelajari tentang BR, break line. Nah, ini ketika nanti kita mau break tulisan atau break satu elemen, kita bisa menggunakan tag BR ini. Oke, ini 3 tag penting ini kita akan coba ya. Kita akan coba langsung. Nah, untuk tutorial ini kita akan mulai latihan. Kita buat aja, teman-teman buat ini ya, buat di folder masing-masing. Kita mau bikin folder namanya latihan HTML. Nah, di sini kita masuk ke tutorial, kita buat ya latihan tag penting, latihan HTML 1. Oke, kita buat di sini folder, klik kanan, kita buat new, kita buat latihan 1.html. Oke, ini ada spasi. Oke, enter. Nah, di latihan 1 ini kita mau nyoba tadi ya, yang tentang 3 tag tadi itu kita buka di Visual Studio ya. Teman-teman kalau belum punya Visual Studio Code, bisa download aja di internet, cari Visual Studio Code. Ini aplikasi gratis kok, jadi nggak ada biaya untuk membeli atau membayar atau crack-crackan, nggak. Di sini open source, dia gratis. Oke, yang tadi filenya kita drag masuk ke Visual Studio, open. Oke, di sini kan udah terbuka ya latihan kita. Nah, kita mau coba nih nulis HTML ya. Kita bebas aja, barbar aja nih. Kita mulai dengan doctype. Tadi doctype. Nah, ini dia doctype HTML. Lalu kita buka lagi HTML. Nah, kita nulis dalam sini nih. Ada head, ada body. Nah, ini kan yang paling kalau nulis HTML itu yang paling penting itu cuman ini, dua ini, head sama body. Fungsi HTML itu ada di pembahasan sebelumnya ya. Kita udah pengenalan sebelumnya. Di sini kita mau coba pakai tag 3 tag tadi, 3 tag yang paling penting. Pertama ini adalah P, paragraf. Nah, paragraf ini kita misalnya mau nulis isi dari suatu cerita. Isi cerita itu misalnya kita buat judul ya. Misalnya judulnya itu adalah, kan kita kasih H1, judul header 1. Nah, judul ini misalnya kita kasih nama cara membuat bolu. Nah, misalnya cara membuat bolu ya. Terus kan ini judulnya, kita pengen ada paragraf setelah judul ini, maka kita bikin pakai tag P. Tag P ini cara nulisnya bebas ya teman-teman. Jadi nggak mesti dia satu baris gitu, tapi bisa di spasi kayak gini.
dia nggak akan terpengaruh oleh spasi kayak ginian. Oke, lalu kita tulis misalnya ibu membuat bolu dengan rasa cinta. Ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu contoh ya. Kita lihat hasilnya gimana. Nanti di filenya kita buka, klik aja 2 kali, kita langsung buka di Chrome. Nah, gini deh contohnya, cara membuat bolu. Kita nggak mentingin tentang tampilan dulu ya, karena kita mau belajar gimana cara membuat kerangka dari suatu halaman web aplikasi. Di sini misalnya kita pengen si cara membuat bolu ini judulnya kita taruh di tengah, ya kan? Ya udah, kita kasih aja di sini center tengah. Ini openingnya biar cantik, kita tab, lalu kita tutup tag centernya. Nah, cakep. Judulnya udah di tengah. Ayo kita lihat hasilnya. Ya, itu dia. Cara membuat bolunya sudah di tengah, dan misalnya kita pengen ini lebih banyak lagi tulisannya. Apalagi kita tulis bebas. Nah, kan dia jadi ada tulisan setelah membuat bolu, ada kata-kata yang mendukung dari artikelnya. Lalu di sini kita udah coba P ya. Kita kepengen setelah dari judul ini nggak langsung tulisan, tapi kita pengen ada garis memanjang kayak judul di surat-surat ya. Misalnya kita kasih garis itu, kita kasih HR, tag HR. Nah, tag HR ini dia unik, dia nggak perlu pakai penutup kayak tag P, kayak center, kayak H1 dan tag-tag yang lain. Dia beda, dia nggak pakai penutup. Kita lihat hasilnya. Nah, udah muncul kan ada garis di sini. Jadi kayak kita nggak perlu manual kayak gini buatnya, misalnya kita bikin minus sampai panjang-panjang gitu. Nah, kan enggak, jelek ya kalau kayak gini modelnya. Kita cukup buat pakai tag HR. Nah, di sini kita udah dapet ya tag HR panjang. Terus kita mau coba nih, setelah dari garis pemisah ini, kita nggak mau langsung misalnya gini deh. Ini kan ada misalnya kita pengen setelah kata-kata rasa cinta, hahaha yang ini itu kita bikin di bawah aja, di bawahnya. Jadi kayak ada garis baru. Berarti kalau mau kayak gitu kita kasih break. Hasilnya adalah, nah, dia turun ke bawah. Ini teknik dasar banget ya. Jadi kalau kita mau bikin yang kompleks juga, mau bikin aplikasi kompleks, kita juga bakal membutuhkan teknik ini. Membutuhkan tag-tag yang dasar ini. H1, ada center, ada HR, ini untuk garis pemisah tadi. Terus ada P, ada BR. Ini bakal paling sering kita gunain. Nah, untuk teknik dasar ini misalnya kita pengen nih judulnya nih pengen kita ganti ya. Kita nggak pengen tulisannya itu nama filenya, tapi kita pengen misalnya kita pengen namanya sistem apa gitu, sistem sadar misalnya. Kita kasih aja di sini ya. Setelah, kalau untuk penamaan aplikasi itu penamaan yang ada di nama tab ini, kita buat tagnya itu di dalam head, di dalam tag head. Kita kasih namanya title. Title. Cakep. Nah, kita mau judul apa nih? Misalnya aplikasi kue. Kan tadi bolu ya. Aplikasi kue. Yaudah, kita lihat ya. Di sini latihan 1, kita refresh. Tek, jadi deh namanya aplikasi kue. Nah, itu untuk ganti yang di atas ini.
Jadi kita udah belajar di sini ada title, ada center, ada H1. Nah, kalau teman-teman pokoknya H1 ini yang paling besar. Semakin kita buat ya misalnya H2. Kalau di Visual Studio Code ini kita bisa gini sebenarnya teman-teman. Kita blok misalnya kan. Nah, ini kalau kita klik CTRL-D, Ctrl D, maka dia akan muncul 2 garis untuk nulis di sini. Kalau kita klik lagi, pokoknya sebanyak yang kita mau, ini bisa kita gantiin nih. Mau jadi apa? Jadi banyak nih garisnya. Misalnya sekali ganti kita bisa sekali ganti banyak nih. 3 misalnya kita ganti. Ini 4, ini 5. Ada lagi satu lagi H6. Nah, sudah. Kita coba ya, kita lihat. Nah, semakin hurufnya kecil, ini kan tadi H1 nih, cara buat bolu yang paling besar nih H1, header 1. Ini H2, makin besar huruf H-nya, makin banyak tulisan angka di belakangnya, makin kecil hurufnya. Dan maksimal ini adalah H6. Ayo kita coba H7. Mantap teman-teman pengen nyoba ya kan? H7. Nggak ada. Dia itu bakal balik ke kayak teks biasa gitu. H7 tuh nggak ada. Jadi kita cuma bisa sampai H6. Kalau teman-teman pengen ukuran yang lain, nanti kita belajar tentang CSS. Kita belajar tentang bagaimana si HTML yang membosankan ini bisa kita beri gaya-gaya yang sesuai keinginan kita. Tapi kita habiskan dulu bab HTML ini biar teman-teman tahu basic dari semua elemen yang ada di aplikasi web. Tadi kan kita udah belajar dulu ya, kita udah belajar tentang tag page. Kita lihat di sini ya. Kita udah belajar tentang title. Kita udah belajar juga tentang center, H1 sampai H6. Lalu ada HR di sini untuk pemisah separasi. Terus ada tag P, paragraf, tag BR, break, dan beberapa tag dasar untuk menuliskan HTML di sini. Ada head, ada body. Nah, untuk materi ketiga ini kita cukupkan sampai sini. Kita akan lanjut di materi keempat. Kita akan mulai langsung membuat halaman login di tutorial keempat. Kalau misal teman-teman tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, ayo jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Oke, sekian dulu. Kita lanjut di tutorial selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.